Assalamualaikum Pak Sahrul. Iya, waalaikumsalam Arifin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat. Nah, baiklah, Pak Sahrul di sini akan melakukan coaching, betul? Betul. Ya. Di sini saya akan menjadi observer ya Pak. Saya akan mengamati dan menilai pada saat Pak Sahrul melakukan coaching, apakah sudah menggunakan rubrik penilaian seperti itu ataukah nanti Pak Sahrul sudah menggunakan alur cerita atau belum, dan juga bagaimana nanti Pak Sahrul menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan bagaimana nanti coach menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Sahrul nanti. Jangan lupa nanti juga harus menyesuaikan prinsip coaching ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tapi sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Ya. Di dalam proses coaching ini kira-kira kompetensi apa yang nanti akan Pak Sahrul kembangkan? Oke, dalam kegiatan coaching ini nanti kompetensi yang akan saya kembangkan itu diantaranya ada kompetensi kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, kita atau saya sendiri selaku coach akan melakukan kompetensi yaitu mendengarkan aktif. Baiklah, jadi dari ketiga kompetensi yang sudah Pak Sahrul sampaikan tadi, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan secara spesifik Pak? Dari ketiga kompetensi yang tadi saya sampaikan itu, yang pertama ini mungkin saya akan melakukan kompetensi sebagai pendengar aktif. Kemudian dengan menjadi pendengar aktif itu nanti juga akan memunculkan beberapa pertanyaan yang pertanyaan berbobot gitu Pak. Oh iya. Terus indikator yang bagaimana yang nanti akan Pak Sahrul kembangkan dalam proses coaching ini sehingga nanti dapat tercapai seperti itu. Untuk indikator coaching sendiri, saya berharap bahwa nanti coaching itu bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian coach juga bisa merencanakan kegiatan apa yang nantinya harus dilaksanakan setelah kegiatan coaching. Baik Pak, jadi mungkin itu saja ya Pak pertanyaan dari saya. Tapi sebelum melakukan coaching ini, semoga nanti Pak Sahrul dalam melakukan coaching ini selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Juga mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Itu aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Budi. Selamat siang Pak Sahrul. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa Pak Sahrul, sehat semangat. Kita ketemu ya. Sekarang saya lihat ini Bu Budi sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Iya Pak Sahrul, saya itu akhir-akhir ini tuh merasa kurang percaya diri Pak Sahrul. Terutama saat mau mempresentasikan materi, kan saya punya komunitas belajar ya Pak Sahrul ya. Jadi saya itu kedapatan tugas untuk mempresentasikan materi buat besok di komunitas belajar. Tapi saya itu kurang percaya diri seperti itu Pak Sahrul, makanya saya itu bingung saya harus ngobrol sama siapa, saya harus bagaimana, saya itu masih bingung Pak Sahrul. Berarti ada kepercayaan diri Bu Budi yang kurang ya. Kalau mengenai kepercayaan
materi di hadapan umum itu sepertinya kok apa yang saya sampaikan itu audien kurang terpikat gitu. Terus saya juga sering gugup Pak Sarul. Jadi akhirnya kata-kata yang terucap itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya saya ucapkan, sehingga materi yang disampaikan ke audien jadi tidak maksimal. Jadi kurang maksimal dalam menyampaikan. Nah itu Bu, kira-kira yang menyebabkan kurang maksimalnya itu dalam menyampaikan materi. Itu rasa gugup saya Pak Sarul. Gugup ya? Iya, banyak orang di depan saya itu saya udah mulai gugup seperti itu loh Pak Sarul. Jadi akhirnya materi yang akan saya sampaikan itu saya jadi lupa-lupa. Ya. Ada nggak hal atau yang bisa menjadikan Bu Budi itu merasa lebih tenang, lebih nyaman supaya tidak gugup? Mungkin kalau saya sebelum presentasi itu menyiapkan materi yang lebih menarik dengan slide-slide yang lebih menarik, kemudian saya berlatih dulu di depan cermin seperti itu, mungkin itu menjadikan rasa gugup saya sedikit berkurang ya Pak Sarul. Tapi karena kemarin itu saya harus langsung, jadi saya kok sepertinya tidak ada kurang persiapan seperti itu Pak Sarul. Jadi saya pengennya itu ada persiapan dulu sebelum saya mempresentasikan materi itu. Seperti itu ya. Jadi setelah mengetahui kemampuan ini ya, kalau tadi kan ada rasa gugup, ada rasa kurang percaya diri, kemudian Ibu barusan mengatakan ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kegugupan atau ketidakpercayaan diri pada Budi. Nah, setelah mengetahui kira-kira apa yang akan Ibu dilakukan, Saya rencananya saya ingin meminta tolong kepada salah satu teman untuk melihat materi dari presentasi saya, kemudian slide yang akan saya gunakan untuk presentasi, dan juga melihat bagaimana perform saya yang ini latihan dulu ya Pak Sarul. Jadi di depan cermin nanti teman saya supaya melihat, jadi ada feedback dari teman saya supaya saya lebih percaya diri lagi. Kapan itu kira-kira akan dilakukan? Karena nanti saya mempresentasikan materi itu di komunitas belajar minggu depan, berarti besok, insya Allah besok saya meminta teman untuk melihat bagaimana saya perform dan materi yang sudah saya buat supaya saya lebih percaya diri lagi. Jadi ada feedback dari teman sejawat saya supaya nanti saat saya tampil semua materinya sudah mantap. Seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Budi ini besok bisa terlaksana dengan lancar ya. Amin, Pak Sehingga kepercayaan diri Budi yang ada dalam diri Budi itu bisa muncul. Iya. Kemudian Budi bisa tampil lebih percaya diri. Iya. Kemudian Bu, kesimpulan dari obrolan kita pada siang hari ini, kira-kira kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah saat saya mau melakukan presentasi, sebaiknya saya itu harus menyiapkan materi dulu yang lebih maksimal, menyiapkan slide yang lebih menarik untuk presentasi, dan juga saya harus lebih sering berlatih walaupun itu hanya di depan cermin. Dan satu yang pasti, saya mengajak teman saya untuk melihat bagaimana latihan presentasi saya supaya beliau bisa memberikan feedback kepada saya. Jadi dari kegiatan ini merasa percaya diri jika Ibu Budi ini satu menyiapkan materi ya, supaya lebih maksimal. Kemudian Ibu Budi juga akan sering berlatih gitu ya Bu ya. Yang ketiga, Ibu Budi juga akan mengajak teman supaya bisa menilai gitu ya apa yang sudah dilakukan Bu Budi. Terima kasih Bu Budi. Mudah-mudahan obrolan kita yang singkat ini bisa bermanfaat membuat Bu Budi
lebih nyaman gitu Iya ya. Pak Sarul, terima kasih Pak Sarul atas waktunya untuk mendengarkan kisah saya. Ini tadi dari percakapan obrolan santai ini ya, kira-kira apa sih yang dirasakan di pada saat sebelum kita melakukan obrolan, kemudian setelah melakukan ngobrol dengan saya? Kalau sebelumnya kan saya masih bingung ya Pak Sarul mau cerita sama siapa dengan tentang kegagalan saya ini, tentang kekurangan saya ini. Jadi masih banyak beban pikiran saya. Tapi setelah ngobrol dengan Pak Sarul itu ada sedikit lega. Oh iya, saya harus bisa mengatasi masalah saya itu dengan kemampuan saya sendiri. Jadi terima kasih atas waktunya Pak Sarul yang sudah memberikan waktu mendengarkan atau kesah saya. Pak Sarul. Terima kasih. Kita kan sesama rekan dan harus bisa saling mendengarkan Iya, gitu ya, iya. supaya bisa membantu untuk mengurangi beban apa yang kita rasakan gitu ya. Terima kasih Bu Budi. Iya Pak Sarul. Ya, lain kali kita bisa sambung lagi Iya. untuk membicarakan beberapa hal yang mungkin kita butuhkan. Iya. Terima kasih Pak Sarul. Ya, sampai ketemu lagi Bu Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya Pak Sahrul, tadi coachingnya sudah berjalan dengan baik ya Pak, lancar. Bagi saya juga sebelum melakukan coaching sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Pak. Indikator yang diberikan oleh Pak Sahrul tadi, apa sih kira-kira yang Pak Sahrul terkait dengan indikator tersebut? Baik, Pak Arifin, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching yang tadi saya lakukan itu alhamdulillah coachingnya sudah sesuai dengan alur delta, yaitu saya sudah mengidentifikasi untuk cara menanyakan kepada coaching, kemudian informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga meminta supaya coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Pak. Ya, ya menurut saya sebagai observer tadi Pak Sahrul sudah bagus sekali ya dalam menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta ya, di mana tadi Pak Sahrul sudah melakukan identifikasi permasalahan yang ada pada coaching ya, sehingga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, dan juga menemukan solusi sendiri dan menerapkan prinsip-prinsip coaching. Selamat ya Pak Sahrul. Tapi sebelum ini saya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Baik. Kira-kira kompetensi apa lagi yang nanti akan Pak Sahrul kembangkan dalam coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi dalam kegiatan coaching ini, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu coaching akan menemukan solusi dari permasalahan yang telah dihadapi. Kemudian coaching juga akan mendalami dan bertanggung jawab pastinya dengan apa yang akan dilakukan itu Pak. Luar biasa sekali ya Pak Sahrul ya, tadi sudah menerapkan alur tirta ya. Juga saya sudah melihat Pak Sahrul menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, dan responnya sesuai yang diharapkan ya, sesuai yang diharapkan. Tapi kalau yang saya lihat sudah sangat luar biasa, ini sudah luar biasa proses tadi. Terima kasih ya.